Kalau ingat kaum Aikah, berarti kita bisnisnya harus benar. Kalau kita ingat kaum Sadum, berarti kita lumrahe wong lanang ya seneng wong wedok seneng wong lanang. Halal. Ojo lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Rumahnya mewah, rumahnya megah, penggawaannya mencuri uang rakyat, tapi kamu hormati. Kok menengi menghormati koruptor ya? Lah mereka lebih parah loh daripada ashabul hijr ini. Piye? Yo ketoro. Pegawai rendahan. Aku diceritani Mas Kofik ada kasus baru Pak Kiai. Apa Mas? Ono pegawai pajak Pak Kiai. Pegawai rendahan tapi mobilnya, hartanya luar biasa. Lah ngono gak dipecat ya Mas. Empun dipecat. Oh ya wis alhamdulillah wis dipecat. Mane kowe nek ngrasa saiki jabatanmu iso nyelametno awakmu. Kamu merasa hari ini kekuasaanmu menyelamatkanmu, uangmu, kekayaanmu menyelamatkanmu, kamu berarti punya mental seperti kaum Samud yang mereka mengira bahwa rumah mereka akan menyelamatkan mereka. Aman. Rasamu nek wis dadi jenderal terus aman. Ono jenderal kebreset mati ono. Siksanya lebih pedih. Serundi mati ning dhuwur gunung kebledosan karo mati ning dhuwur bayang. Ya podo. Bagi yang mengalami kematian itu nggak ada bedanya ning dhuwur bayang karo ning dhuwur gunung, nggak ada bedanya. Lalekke engko duitmu balik. Ora iso kan 200 juta kan. Muni nglaleke gampang kan. Angel, tapi nek kowe mbok pikir ora ngarep balik, tapi nek mbok lalekke engko balik tapi kok dalan sing liya. Ya sing ditipu-tipu wong piye carane balik? Lalek. Surat Al-Hijr ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kan ashabul aikati lazalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Wa in kana ashabul aikati lazalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Sungguh ashabul aikah, penduduk-penduduk kota Mekah, kota Aikah itu adalah orang-orang yang zalim. Aikah itu dari bahasa lughat artinya hutan. Jadi ashabul Aikah itu berarti penduduk yang berada di tengah hutan. Siapakah ashabul Aikah? Ashabul Aikah ini adalah satu kaum yang berada di sebelah kota Madian. Atau sebagian mufasir mengatakan memang Aikah itu ya kota Madian. Kota Madian itu kota yang diutus oleh Allah kepada mereka. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Allah mengutus kepada kaum Madian dan kaum Aikah itu seorang nabi yang bernama Nabi Syu'aib. Kalau kita sering mendengar Nabi Syu'aib itu adalah siapa? Mertua dari Nabi Musa. Nabi Syu'aib itu mertuane Nabi Musa. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Akhirnya aku hancurkan mereka, ashabul Aikah dan kaum Sadum. Sedangkan kalian wahai penduduk Mekah labi imamin mubin, sering melewati perjalanan melewati kaum Sadum dan Aikah. Karena letak tempat Aikah, kota Aikah dan kota Madian, kota Sadum itu berada di antara Mekah dan Syria. Otomatis kita sering mendengar orang-orang Mekah itu kalau jual beli melakukan perjalanan bisnis mereka menuju kota Syam atau Suriah. Dan mereka orang-orang Mekah ketika melakukan perjalanan ke Suriah mereka melewati kota Aikah dan kota Madian. Ini pelajaran untuk kita para pengusaha utawa wong-wong sing nyambut gawe. Jadi lazalimin di sini, kezaliman ashabul Aikah itu letaknya di mana? Kezaliman ashabul Aikah itu ketika mereka satu
jual beli. Ketika jual beli, mereka punya takaran sendiri. Ketika membeli nakere ku luweh, ketika menjual nakere kurang. Kalau membeli nek kula timbangane oleh akeh, tapi ketika mereka menjual timbangane oleh sithik. Jadi ngelongi karo nambah. Ini memang ada toh orang-orang yang jual beli seperti itu ada. Bakul bensin biasanya ya. Oh, no. Enggak biasanya takeran kalau piye to cak wingi nek nerang penak aku ora patek iso nyontukno soalnya ora tau nimbang. Bakul gula piye contone bakul gula? Bakul gula dilongi saon. Saon ping 10 berarti oleh ya wis diulang Mas Taib pisan ya. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Sungguh penduduk Aikah itu orang-orang yang zalim. Kezalimannya di mana? Kezalimannya yaitu mereka melakukan transaksi perdagangan, melakukan transaksi jual beli dengan menzolimi orang lain. Sehingga Nabi Syu'aib diutus oleh Allah. Ini ada satu kisah, ada orang datang melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang Aikah atau orang Madian. Ternyata di sini timbangannya pas. Ketika dibawa pulang ditimbang lagi, iku kurangnya itu seperempat, ketok nyolok. Akhirnya ini siapa yang aku mintai? Ini soalnya kulaan dagangan, ini bangkrut caranya ini. Akhirnya beliau menemui Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib, semua nabi, semua rasul itu punya karakteristik siji lugu, nomor loro gak mikir siku. Artinya gak mikir siku, disambati ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aku kemarin beli ini di orang ini, tapi ternyata apa yang saya beli takarannya tidak sesuai dengan apa yang saya terima. Tolong bantu aku. Akhirnya Nabi Syu'aib, ayo diparani. Ittaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, yang kalian lakukan itu salah. Ingatlah, akhirnya yuk Nabi Syu'aib tambah di peloro, Nabi Syu'aib tambah dibisoi dan lain sebagainya. Akhirnya itulah yang dilakukan orang-orang zalim yang bernama Ashabul Aikah. Makanya kita belajar malam ini, yang jadi pengusaha bisnis tidak sekedar berbicara tentang untung rugi, bisnis tidak berbicara tentang miskin dan kaya, tentang sedikit dan banyaknya uang, tapi bisnis juga berbicara tentang halal haram, bisnis juga berbicara tentang surga dan neraka. Makanya kalau kita bisnis, ya niatkan untuk wasilah lillahi ta'ala, wasilah untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Sampai bisnis nek kur kemerungsung duit ya akeh, tujuanmu duit ya akeh, ya olehmu duit, tapi nggak dapat ketenangan, nggak dapat kenyamanan, nggak dapat kebahagiaan. Olehmu kepingin gudak. Padahal makan dunia, mencari dunia seperti makan kuaci. Mangan kuaci semakin bok pangan koyo-koyo ora warek-warek. Ya ora warek tenan wong kuaci yo. Mangan sak-sak orang arah warek, roh-roh mbededeg. Wih donya. Nglumpukno donya iku padha karo mangan kuaci. Nek gongganyem iku kudu mangan terus, kudu terus. Tapi nek diterus-terusno mbededeg. Seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Nah, terusno nek ngono kuwi enggak kaya ngene iki sampean. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Bisnis niatkanlah untuk mencari fadlnya Allah, kerja niatannya untuk mencari ridhone Gusti Allah. Tidak hanya ingin kaya, tidak berbicara miskin dan kaya, sedikit banyak untung rugi, tapi berbicara tentang surga dan neraka, halal atau haram. Fantaqomna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Akhirnya karena kezaliman mereka dalam berusaha, bisnis buduni wong. Kula nek njontokno bisnis buduni ora patek iso soalé.
Nek dibodoni tahu ketok nek dibodoni. Tuku mobil dibodoni. Tuku wedhus dibodoni. Bapak niku pernah beli kambing untuk korban, untuk ibadah loh, korban loh. Bareng teko omah niku dadak sungune niku solasinan. Dadi lem-leman. Ternyata sungu niku regane 500.000. Dadi bapak niku suweneng tuku sing berengkolang, bareng berian dadak sing berengkolang coplok bareng lem-liman. Ya Allah, sungu bakal wedhus rungokno bakal wedhus. Itu seperti orang-orang Aikah. Orang-orang Aikah itu disiksa sama Allah, fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Akhirnya aku hancurkan mereka, aku siksa mereka, wa innahuma labi imamin mubin. Kaum Sadum, kaum Nabi Lut, sing wedok seneng wedok, lanang seneng lanang. Kaum Aikah dan Madian yang usaha tapi ora golek ridhone Allah, sing digoleki mau kepingin sugih dengan berbagai cara menipu. Apa yang Allah lakukan? Aku hancurkan mereka. Orang yang hari ini bisnis senengane nipu relasinya, nipu mitranya, hari ini kamu boleh kaya, tapi nantikan waktunya di mana Allah akan ngamplengi sampean. Makanya Allah akan menghancurkan kalian. Nek wong kafir kan dihancurkan secara hakikat. Bleng. Orang-orang Aikah, orang-orang Madian itu Allah menghancurkannya dengan apa? Kalau kaum Sadum tak dibalik dengan angin yang keras, angin yang mematikan, dengan panas yang di situ tidak ada angin yang bertiup. Jadi panas ora ono angin sing bertiup, bareng angin tok mematikan. Sekali dihirup mati, sekali dihirup mati. Itu yang terjadi di kaum Aikah. Kalau orang mukmin bagaimana? Orang mukmin karena bukan orang kafir, sampean bisnis bodoni karo Gusti Allah mungkin dikasih pelajaran. Bangkrut terus lagi ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Utangnya kebulet akeh. Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Ya. Loro kaken bodoni rondo loro. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Aku hancurkan mereka dan sungguh kaum Sadun dan kaum Aikah ini kalian orang-orang Mekah telah melewati perjalanannya. Artinya mestine kue melengak tok. Oh iku Aikah. Oh iku Madian. Oh iku Sadum. Itu dulu dihancurkan Allah. Cukup itu kamu jadikan pelajaran. Kalau ingat kaum Aikah berarti kita bisnisnya harus benar. Kalau kita ingat kaum Sadum, berarti kita lumrahe wong lanang ya seneng wong wedok seneng wong lanang. Halal. Ojo lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Ini istimewanya malam ini kita masuk di tanggal 8 Sya'ban. Pas kita bahas tentang surat Al-Hijr, pas kita nyebut ayat Hijr. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Kenapa disebut ashabul hijri? Hijri itu sampean hajarun watu. Ashabul hijri itu wong sing duwe omah saka watu. Jadi kalau kita bisa menggambarkan kaum Samud itu kaum yang rumahnya megah. Kaum yang peradabannya luar biasa dari sisi arsitek. Jadi nek wong bisnis kaum Aikah, kaum Madian, kaum kaum Sadum. Ini orang-orang arsitektur, orang-orang hadoroh berperadaban tinggi. Sehingga mereka membuat rumah itu di bawah batu, di atas gunung, dengan arsitek yang sangat tinggi. Sehingga mereka kaya-kaya, mereka seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan dan menyentuh mereka. Disebut siapa? Ashabul Hijri. Namanya kaum Samud. Cuma kaum Samud ini penghasilan mereka untuk membangun rumah yang mewah, penghasilan mereka untuk membangun gedung itu bukan dari cara yang halal, tapi cara menipu dan merampok, menyamun. Jadi kaum Samud itu
Ono wong untan-untan, rumahnya di lereng-lereng gunung, mewah, macak sugih, tapi sebenarnya mereka itu perampok, penyamun dan penipu. Padha karo wong omahe mewah tingkat telu tapi penggaweane ngemis. Nek kau omah desinan celononan jas-jasan, kok teko perapatan balen ganti sak karo celana amoh karo kaos bedol kabeh. Terus ngidul nggawa tas, nggawa sak, jaluk-jaluk beras. Itu menipu. Sama Ashabul Hijri ini orang kaya, terhormat. Rumahnya mewah, tapi mereka merampok, menyamun, menipu. Hari ini apakah ada ya orang-orang yang seperti ini? Banyak. Lah koruptor ya tambah parah toh. Rumahnya mewah, rumahnya megah, penggawaannya mencuri uang rakyat, tapi kamu hormati. Kok menengi menghormati koruptor ya? Lah mereka lebih parah loh daripada Ashabul Hijr ini. Piye? Yo ketoro. Pegawai rendahan. Aku diceritani Mas Kofik ada kasus baru Pak Kiai. Apa Mas? Ono pegawai pajak Pak Kiai. Pegawai rendahan tapi mobilnya, hartanya luar biasa. Lah ngono gak dipecat lah Mas. Empun dipecat. Oh ya wis alhamdulillah wis dipecat. Kan kita bisa kalkulasi mestinya gajinya seberapa, tapi antara gaya hidup, kemewahannya dengan penghasilannya jauh berbeda. Nah, itu sama. Ashabul Hijri itu orang yang tersohor kedudukan seperti coro wong nyawang omahe wis ora ngarah nek perampok. Ketika orang melihat tidak mungkin mereka menyamun, tapi ternyata mereka sebenarnya perampok. Hari ini perampok pakai tembak itu gak canggih, perampok itu pakai komputer, cukup merubah data klik sudah. Itu Ashabul Hijri. Sehingga Allah mengirimkan kepada mereka seorang rasul, seorang nabi yang bernama Nabi Soleh. Nabi Soleh memperingatkan mereka, dihujat. Pernah saya ceritakan detail sampai awal. Nabi Soleh endingnya Nabi Soleh disuruh membuktikan ayat-ayatnya. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Akhirnya Nabi Soleh dimintai ayat. Apa mukjizatmu kalau kamu rasul? Apa bukti kalau kamu itu utusan Allah? Nabi Soleh akhirnya minta ayat itu kepada Allah. Karo Allah diparingi unta babon karo anakan sing metu saka watu, yang keluar dari batu. Tapi ketika Nabi Soleh permintaannya hanya satu, ojo utek-utek unta ini, jangan kamu ganggu unta ini. Tapi dilalah unta ini karo Gusti Allah dikai kersa. Penduduk Ashabul Hijri atau kaum Samud ini orang-orang yang punya peternakan banyak. Dicoba karo Allah, unta ini nek ngombe ning kali ini sak. Nek mangan sukete langsung entek garing. Yang lain bingung, akhirnya ono wong nakal beleh wae, untane beleh wae. Kita sudah punya perjanjian dengan Nabi Soleh. Kalau ini kita sembelih akan datang azab. Kalau kamu percaya kepada Nabi Soleh, percaya adanya azab, berarti kamu percaya beriman kepada Nabi Soleh. Akhirnya di antara orang yang rapat itu ono sedengkat beleh, diperingatkan 4 hari sama Nabi Soleh. Sebenarnya wis dibeleh lah ujek diperingatkan 4 hari. Bertobatlah sebelum azab itu datang. Kapan datangnya? Wong belum datang, untamu wis mati loh. 4 hari. Maka bertobatlah sebelum 4 hari. Cek ngeyel. Akhirnya wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Aku kirimkan mereka ayat, tapi mereka berpaling dari ayat itu. Dikai ayat sing jenenge unta mapan disembelih. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka menyangka bahwa rumah yang dibangun dengan megah, yang berada dikelilingi oleh bukit yang kuat, itu tidak bisa menahan mereka dari azab. Mereka menyangka ini adalah tempat yang paling aman. Mane kowe nek ngrasa saiki jabatanmu iso nyelametno awakmu. Kamu merasa hari ini kekuasaanmu menyelamatkanmu, uangmu, kekayaanmu menyelamatkanmu, kamu berarti punya mental seperti
kaum Samud, yang mereka mengira bahwa rumah mereka akan menyelamatkan mereka. Aman. Rasamu nek wis dadi jenderal terus aman. Ono jenderal kebreset mati ono. Siksanya lebih pedih. Apa yang terjadi setelah itu? Fa akhadathum sayhatu musbihin. Akhirnya aku siksa mereka dengan siksa yang pedih, suara yang melengking, dentuman yang melengking, sehingga mereka terkubur di rumah mereka, bahkan sisa-sisa rumah pun tidak terlihat. Dan siksa itu terjadi di waktu pagi hari. Orang menyangka bahwa dengan terangnya langit, dengan bersinarnya matahari, keadaan baik-baik saja. Sebenarnya tidak. Siksa Allah kapan saja bisa terjadi bagi orang-orang yang zalim, yang kafir. Tapi kita sudah diberitahu oleh Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama orang Islam melakukan dua hal ini, maka siksa tidak akan pernah berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan pernah menyiksa umat Muhammad selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Selama ada Rasulullah, di situ tidak akan pernah hadir siksa. Sekarang Rasulullah sampun sumare, Rasulullah sudah meninggalkan kita. Selama kita bersolawat kepada Rasulullah, selama itu kita akan terhindar dari azab. Lah kok ono bencana? Wong aku bersolawatan tambah ono bencana. Bencana itu bukan azab. Berarti itu adalah ujian atau kafaratuz dzunub, atau sekedar penghancur dosa-dosa kita. Mulane Rejab niku ulan istighfar, ulan tasbih. Dinane yo mbok lakoni Subhanallah ar-Rauf, Subhanallah ar-Rauf. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi dawuh wa Sya'bana syahru Muhammadin. Bulan Sya'ban, ulan ruwah itu bulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti amalan sing paling apik ing dalam bulan Sya'ban yaiku sholawat. Perbanyaklah membaca sholawat ketika bulan Sya'ban. Ketika kita membaca sholawat, siksa tidak akan pernah jatuh kepada kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah menyiksa kaum selama mereka beristighfar. Kaum Samud wis diperingatno petang dino. Wis kowe mbeleh untuk enteni petang dino. Istighfar jek gak gelem istighfar. Selama kita mau beristighfar, Allah akan menjauhkan kita dari azab. Allahumma amin. Siji, maca sholawat. Sing nomor loro, ulan Sya'ban niku ulan di mana Allah mengampuni dosa kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan ghanimah, bulan ngakeh no ganjaran, ora bulan ngentekno dosamu. Aja sampai wong mukmin mlebu Ramadan ijek duwe dosa. Engko seitik nu olehmu. Sik nyepuro dosamu. Sya'ban itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Mu wong loro sing ora disepuro. Siji wong musyrik, wong sing ora nyembah Allah. Sing nomor loro musyahin, wong sing ora rukun. Ora rukun karo bapak, ibu, ora rukun karo mertua, ora rukun karo dulur, itu musyahin. Selama ada musyahin, kelewatan. Wong-wong padha disepuro kabeh dosane, sing ora rukun dikliwati. Salate rung ditampa, posone rung ditampa, sedekahe rung ditampa, perkara apa? Ijek nyimpen rasa dendam. Ijek nyimpen rasa jengkel karo dulur, karo maratuwa, karo wong tuwa. Kok menengi mikir dulur di sampean ketok kok. Kok lenger-lenger mikir dulur kalkodo ya. Nggih, njaluk sepuro. Pun fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Kula niku nek iling ashabul aikah. Kaum Samud niki mbayangno mboten saged. Kula niku mestine mendarat niku jam 2. Tadi ini mendarat di bandara itu jam 2. Cuma sampai jam setengah 4. Karena apa? Hujan deras. Jadi saking derasnya gak ketok. Yang lain
Ada pengumuman mendarat di Denpasar. Aku mikir libur ngaji nih gini ning Denpasar. Soalnya kehabisan bahan bakar muter terus. Alhamdulillah kok enggak, cuma ada sedikit kemacetan. Kulo mbayang nih, lagi udan deres wae. Apa mendarat mboten sakit. Bagaimana angin topan yang membawa api yang menyiksa kaum Samud itu, angin topan yang membawa api, merobohkan rumah mereka tanpa bekas, membakar tulang mereka tanpa bekas, sampai tulangnya ora tersisa, habis semua. Nah, lagi numpak pesawat kena udan deres wis ora iso mendarat. Nah, iki apa maneh angin yang membawa api, merobohkan rumah mereka, menghancurkan semua jasad mereka tanpa tersisa. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Makanya baca sholawat dan perbanyaklah istighfar. Apalagi bulan Sya'ban, perbanyaklah sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada satu riwayat bahwa yang satu kali ucapan lebih dari 1000 sholawat, yaitu jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Satu kali membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, itu lebih daripada ribuan sholawat. Apal napa mboten? Golek dhewe kok ngulang ae. Berarti ketika bulan Sya'ban semua dosa orang-orang mukmin diampuni, Allahumma amin, kecuali wong sing ora rukun. Kecuali wong sing ora apik karo bapak ibuke, ora apik karo mertuane, ora apik karo dulur-dulure, mereka diliwati. Wis rasa bantah. Tapi bocah tajak rukun wis ora sah muni tapi. Tapi itu ungkapan asline kowe ora gelem nglakoni ngono tok. Kula niku pengin sae Pak Yai, tapi wis ora sah ning tapine. Pokoke kula pengin sae titik. Sing ning tapi iku berarti asline aras-arasan nglakoni. Wis ana sing muni tapi. Bolak balik kula ngoten niku. Sing apik karo dulur, kula niku pengin apik Pak Yai. Tapi sing guyu kuwi wonge. Nek ngrene ngopo? Kula iki kepengin ngaji tapi kula iki kepengin salat tapi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak ada apapun yang sebanding dengan mereka dari apa yang mereka kerjakan. Mereka dihancurkan oleh Gusti Allah. Ini kita selanjutnya membahas satu ayat tok, tapi nanti banyak contoh. Karena ketepatan bulan Rejab, bulan untuk memaafkan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Belajarlah dari kaum Lut, kaum Sadum, belajarlah dari kaum Aikah, pengusaha yang culas curang, kaum Madian. Belajarlah dari Ashabul Hijr, kaum Tsamud, yang mereka merampok, mencuri, menipu, tapi dengan gemerlapnya dunia, ternyata mereka dengan kekayaan mereka, dengan jabatan mereka, dengan tipuan mereka tidak bisa mencegah mereka dari siksa apa yang mereka kerjakan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan aku Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan tidak menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi kecuali dengan hak. Sebenarnya yang difirmankan Allah ini wa ma bainahuma itu adalah itlaqul juz, hanya mengucapkan sebagian. Yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya tidak hanya langit dan bumi, tidak hanya apa yang ada di langit dan bumi, tapi semua jagat raya yang kita secara logika, secara akal tidak bisa menemukannya, itu semua juga ciptaan Gusti Allah. Cuma kenapa yang disebut hanya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Karena itu yang dipahami manusia, itu yang dilihat oleh manusia. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita itu dengan kebenaran, dengan hak.
Dan selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan ini. Tidak ada yang bisa menciptakan langit, tidak ada yang bisa menciptakan bumi, apa yang ada di dalam keduanya. Kok jumlah nyiptakno langit bumi? Nyiptakno semut lo gak iso. Siapa yang hari ini menemukan saya yang menciptakan semut? Siapa yang bisa? Kok jumlah menciptakan semut? Replikane semut ndak gawe. Replikane tok lu ra iso. Wa inna sa'ata la'atiyatun, dan sungguh kiamat itu pasti terjadi. Kamu jangan bayangkan kiamat itu ketika ada bom nuklir terus alam raya ini hancur. Kemarin saya ngobrol dengan orang-orang yang punya pemahaman dunia ini nggak lama. Lah kok bisa? Seandainya nuklirnya Jepang, nuklirnya Rusia, nuklirnya Amerika itu jadi satu meletus bareng, itu mesti kiamat. Tak jawab. Kiamat itu tidak hanya berbicara tentang hancurnya alam, tidak hanya berbicara tentang hancurnya langit bumi, bukan. Kiamat itu berbicara tentang hisab. Kiamat itu berbicara tentang mizan. Kiamat itu berbicara tentang sirat, tentang akhirat. Hancurnya alam ini belum tentu itu kiamat. Tapi Allah memberi firman kepada kita, kiamat pasti terjadi. Terus karo ulama dibagi kiamat iku ana loro, ana kiamat apa? Sughra, ana kiamat kubra. Kiamat sughra iku sing piye? Ya matimu iku kiamat bagimu. Jangan kita mengira terus ana lindu akeh wong mati itu kiamat sughra, enggak, kowe mati ning dhuwur bayang iku kiamatmu. Serundi mati ning dhuwur gunung kebledosan karo mati ning dhuwur bayang. Ya podo. Bagi yang mengalami kematian itu nggak ada bedanya neng dhuwur bayang karo neng dhuwur gunung, nggak ada bedanya. Itu pertama. Yang kedua, tahqiqul wuqu' atau ayat ini mengatakan la'atiyatun. Sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Seperti kematian. Kemarin kita melihat Mas Taib koyo-koyo sampai mati. Saiki cek urip alhamdulillah. Tapi aja mbok arani uripe cek suwe. Soalnya wis mesti mati. Siapa yang berani mengatakan kematian itu lama? Enggak ada. Karena semua orang dengan jabatan setinggi apapun, dengan kekayaan seberlimpah apapun, ya pasti mati. Karena sesuatu yang pasti terjadi seperti kematian, kematian itu pasti terjadi, makanya kematian itu mengatakan dekat. Kiamat itu pasti terjadi, la'atiyatun pasti terjadi. Kalau kiamat pasti terjadi, berarti kiamat itu dekat dan pasti terjadi. Nah terus apa yang kita persiapkan untuk menyambut kiamat itu yang harus kita pikirkan. Apa kira-kira nggo sangu kiamat? Ya kuwi sing kudu goleki saiki ya ngono kuwi. Kita hadir di sini iktikaf di masjid ini ya untuk menyambut datangnya kiamat. Karena kiamat itu bukan berarti alam raya ini selesai kemudian selesai, bukan. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian, kehidupan yang terus abadi, tidak ada lagi kehidupan setelahnya, ya kiamat itu. Saiki kowe ra arep mati. Bar mati kowe urip sak lawase. Iya enak, padha widodari ayu-ayu, ora cerewet, ora ngragati, enak. Bagi wong sing dikai anugerah fadhole Allah. Nek wis ngedoli bensin mbok longi. Terus Gusti Allah gak ridho amalmu ditolak gak yo nelongso kowe. Iya. Wes. Ini yang kita bahas selanjutnya. Fasfah, maka maafkanlah Muhammad. As-safhal jamil, dengan memaafkan yang sangat sempurna. Fasfah ini ada dua arti kalau dalam tafsir. Ada arti iktirad, berpalinglah. Ada arti fuwas, tapi saya lebih senang memaafkan. Maksudnya lebih mudah menerangkan memaafkan daripada berpaling atau iktirad. Maka dengan kita belajar dari kaum Samud, belajar dari kaum Sadum, belajar dari kaum Aikah, belajar dari kaum Madian, apa yang kita mikirkan tentang umat kita? Maafkan mereka. Dengan segala keburukannya, maafkan mereka. Tugas memaafkan ini pertama difirmankan oleh Allah untuk Nabi.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe dadi rasul kudu dadi nabi, kudu wong duwe ati legowo, memaafkan. Jangan ada dendam. Jangan ada gundah tentang perbuatan orang lain terhadap diri. Ini rasul. Setelah itu ad-da'i ilallah, semua orang yang mengajak kepada Allah harus punya jiwa memaafkan. Yang ketiga, kita sebagai umat Rasulullah kudu meniru Kanjeng Nabi, fasfahis safhal jamil. Berkaitan dengan Sya'ban, persis karena perintah Sya'ban itu kita harus memaafkan. Memaafkan siapa Pak Kiai? Yang memaafkan semua orang yang telah salah kepada kita. Wis, pertanyaannya seperti ini. Meminta maaf dan memaafkan itu lebih mudah mana? Jaluk sepuro karo nyepuro eleke wong, dosane wong, kedzalimane wong. Sampeyan niku gampang jaluk sepuro apa gampang nyepuro? Meminta maaf atau memaafkan yang lebih mudah? Gitu-gitu toh. Nek sehari alirannya gitu, lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Minta izin iso geger deh, minta tambah, minta izin geger, tapi nek wis kadung terjadi kan minta maaf. Itu alirannya Cak Heri, minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Itu Cak Heri. Ternyata memaafkan itu lebih sulit daripada meminta maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk seperti ini dengan para sahabat, tahu-tahu Rasulullah tersenyum. Setelah Rasulullah tersenyum, ditanya oleh sahabat, apa yang membuat engkau tabassum tersenyum ya Rasulullah sampai gigi gerahammu kelihatan? Rasulullah bercerita, nanti di akhirat ada dua orang sahabat duduk, yang satu menundukkan kepala dan tidak berani untuk mengangkat kepalanya, yang satu dia diam menanti keputusan, yang satu berkata, ya Allah, tolong adili kami ini sahabat baik, tapi sahabat ini mentolo ya Allah, mentolo nipu aku, sehingga aku hari ini mengadu kepadamu untuk memberi keputusan terhadap sahabat dekatku ini. Allah kemudian berfirman, ini dalam satu hadis, hadapkan wajahmu ke mukaku. Akhirnya sahabatnya ini mengangkat kepalanya. Dia sudah dihisab, sudah tidak ada satupun pahala yang diberikan kepadamu. Dosa-dosamu sudah dipikul dengan penipuannya, apalagi. Terus apa yang muni lebukin rokok kok oncong? Ini belum. Ini duwe konco akrab, kawe cilik mangan bareng, turu bareng, ngaji bareng. Dia punya keadaan yang membuat dia seakan-akan menipu kita. Mungkin utang duit orang nyaur, mungkin mergawe badine dipek dhewe. Di akhirat pahalanya sudah dikasihkan kita, dosa kita sudah dipikul sama dia. Mestinya kan tinggal mana keputusannya? Neraka. Apakah kamu ingin memasukkan sahabatmu ke neraka? Diam. Kemudian Allah memberi penglihatan kepada dia rumah yang di situ banyak intan mutiara, rumah yang berkilauan, yang semua orang ingin memasukinya. Saking ingin masuknya dia bertanya, ya Allah, apakah itu rumahnya para mujahid? Bukan. Apakah itu rumahnya para rasul dan para nabi? Bukan. Itu rumah siapa? Itu rumah orang yang punya sahabat, punya kerabat, punya teman yang dia dizolimi tapi dia memaafkan. Dan hari ini aku kembalikan keputusanku kepadamu tentang sahabatmu.
kamu ingin masuk ke sana, maafkan dia. Kalau kamu memasukkan temanmu ke neraka, bisa jadi kamu ikut karena ada yang lain yang akan meminta hisabmu. Siapa yang tidak pernah salah terhadap orang lain? Ketok ya aku neng arep gak duwe salah, akeh salahku. Mas Taib tambah parah. Tambah parah. Seandainya kita dihisab dengan keadilan Allah, kita tidak bisa selamat. Siapa yang tidak pernah punya salah? Maka firman Allah kepada dia, masukilah surgamu, ajak temanmu masuk surga. Diampuni karena apa? Taman mesti di perasaan iki konco HP. HP tak parah iki kok yo tau nipu aku. Tapi tak aduh kok konco. Tak parah iki kok grogoti. Kalau kita punya orang seperti itu, apa yang kita lakukan? Maafkan. Nabi Yusuf alaihi salam punya 11 saudara yang punya dengki dan iri kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dicemplungi sumur, Nabi Yusuf arep dipateni, sampai Nabi Yusuf ditulungi malaikat Jibril, sampai Nabi Yusuf di Mesir, sampai Yusuf jadi orang besar. Ketika terjadi paceklik di Bani Israel di Palestina, saudara-saudara Nabi Yusuf datang meminta bantuan kepada Nabi Yusuf. Saat itu Nabi Yusuf jadi menteri ekonomi. Coba, seorang penguasa yang titahnya didengarkan, ada 11 saudaranya datang meminta bantuan, dan 11 saudaranya ini pernah ingin membunuhnya. Ki cara kowe dadi Nabi Yusuf, dulurmu ibu apa ke? Cara kowe cocok iki. Marani pentung wong iki. Iku wis penjara wae, pateni wae. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tasriba 'alaikumul yaum. Qala la tasriba 'alaikumul yaum. Hari ini tidak ada satu kesalahan pun bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dimaafkan sama Nabi Yusuf. Iya jajalan. Memaafkan itu tidak sekedar ucapan kemudian ramah-ramah, bukan, dengan perbuatan yang membantunya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Panggil bapak ibu ke sini, semua kerabat-kerabatmu datang ke sini, dikasih fasilitas. Jadi memaafkan sepurane bro yo tak sepuro, tidak cukup. Kalau memaafkan, bantu. Tak contohno. Iki muga-muga ora kok kanggo pamer. Sehari kita modali wis ping 2. Gagal terus. Gak ono laporan. Belas ding. Umpama digawe gelo, yo gelo. Tapi kan ngajine kan la tasriba alaikumul yaum. Wis ora ono dosa, kowe disepuro karo Gusti. Lah ngono umroh Ramadan iki tak bayari lho jajan. Lho perkara ngamalno ayat, abote ngamalno ayat. Lho aku mau membayari sampean kuat, tapi kan sampean gak duwe dosa karo aku. Lagi kan rada akeh dosane. Ngamalno ayat iki butuh praktek. Lho Nabi Yusuf arep dipateni. Nabi Yusuf dicelakani. Ketika saudaranya sangat butuh dan dia jadi menteri ekonomi, sangat sanggup untuk membalas. Ibaratnya kula marani pentung, tapi Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Pertama, memaafkan itu berarti hilangkan dendam, hilangkan iri, hilangkan apapun yang menyebabkan kita tidak senang terhadap dirinya. Satu. Setelah itu kita memintakan ampun dia kepada Allah. Ya Allah, pancen Mas Taib niku nate nglarani kula tapi pun kula sepuro. Mboten jenengan sepuro dosa kula tok Gusti. Mas Taib jenengan sepuro dosane Gusti. Ya wayah kowe lara kae Mas. Wayah kowe lara kae tak dongakno ngono nek urip yo kaya urip.
Ora aja terusno. Umpama anu ya husnul khotimah. Jadi satu, memaafkan itu menghilangkan rasa iri, dengki, dendam, rasa nggak enak, rasa nek. Setelah itu kita mendoakan dia diampuni oleh Allah. Setelah mendoakan dia diampuni oleh Allah, membantu dia agar dia berjalan pada rel yang benar. Ajak kerabatmu ke sini, bapak ibu ajak ke sini, anak-anakmu ajak ke sini, semua di sini diberi fasilitas oleh Nabi Yusuf. Coba malam ini malam 8 Sya'ban. Malam di mana Allah mengampuni dosa kecuali orang yang tidak rukun, orang yang masih punya dendam. Coba malam hari pejamkan mata, setelah pejamkan mata ikrarkan. Karena tanpa ikrar kita sulit. Cara ikrar bagaimana? Ya Allah, ya Rabb, kalau perlu ada fotonya, pandang fotonya. Misalnya Taib dendam karo Taib. Ini pakai kol-kolah, ini pakai tafkhim. Iki to tebal, iki ta tipis. Ini sing tebal, yang tipis. Misalnya Mas Taib iki gedeng karo Taib, fotone Taib kan nang pandang wajahnya. Ingat kesalahannya, ingat kezalimannya, ingat apa yang dia lakukan kepadamu. Pandang malam hari dalam keadaan sunyi, ikrarkan, ya Allah maafkan dia ya Allah. Najan kowe nangis, ikrarkan. Lihat setelah itu apa yang terjadi. Hatiku jembar, hatiku pelong, padang, ikrarkan. Nek bojomu kan ngopo to Mas kon nangis mugu-mugu. Taib. Taib ini ngopo to Mas? Tak sepuro dosane. Saya kejutai lah. Saya kemarin di Jepara itu diceritani sama temen satu kelas saya. Temen satu kelas saya itu kirim ke Bengkulu ditipu 150 juta. Nggak dibayar, jatinya sudah dikirim ke sana. Kirim di Kalimantan Timur ditipu, kirim ke Sumbawa ditipu sekitar 300 sampai 400 juta. Kemudian dia berguru kepada ahlinya. Ada orang namanya Kang Tikin, pengusaha sukses di Jepara. Kang, sampean kok iso lumintu terus bisnisnya kok berkembang kok ngene iki, lah aku kok mergawe ditipu. Piye Kang carane balik duitku balik? Jawaban Kang Tikin sederhana. Lalekke engko duitmu balik. Ora iso kan? 200 juta kan? Muni nglaleke gampang kan? Angel, tapi nek kowe mbok pikir ora ngarah balik, tapi nek mbok lalekke engko balik, tapi kok dalan sing liya. Ya sing ditipu-tipu wong piye carane balik? Lalek cara bahasa kita itu ikhlaskan. Cara ikhlaskan iku piye? Fotone jukuken. Nek ora ndek foto KTP-ne wasinen. Ya Allah, dia menipu saya ya Allah. Ini 150 juta ya Allah, berat ya Allah. Tapi demi Engkau ya Allah, aku maafkan dia. Aku ridho, aku ikhlas maafkan dia, maafkan kesalahannya. Di akhirat saya nggak akan pernah nuntut ya Allah, nggak akan pernah nuntut. Balik dulu. Wes ngerti caranya ya? Iya caranya? Lalai. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ngene iki aku ngajari wong sing miliaran sing 400 juta. Gampang. Sing 7 juta ini lho. Sing 11 juta. Angel bakal. Gak Pak Yai. Duit sak lawase duit. Dulur sak lawase sombe ning akhirat tak tuntut. Orang ngerti somben dia berhadapan dengan siapa? Dia berhadapan dengan Allah. Nek kowe nuntut dulurmu, kowe ora ridho dulurmu, akan banyak orang yang tidak ridho terhadap dirimu. Makanya kita hanya minta kepada Allah. Allah itu menghisap kita dengan maghfirah dan rahmatnya, bukan dengan hisapnya. Nek hitung-hitungan elek ape bar gitu Pak. Wes
sepuro kabeh nek kowe gelem nyepuro dulurmu, gelem nyepuro kancamu, maka Allah akan menjadikan orang-orang yang kita punya salah terhadap mereka mengampuni kita. Allahumma amin. Wis kok penginan krek-krek fotone neng buku hariane itulah 2016. Aku ridho ya Allah. Nek perlu cateti dino iki Lukman. Allah Lukman ya Allah kocok tapi kok banget kan Lukman yo tega tapi ojo kaya kanca ngene iki hanya jeru loro aku Gusti loro aku tapi aku berngaji aku ikhlas ya Allah ampuni dia. Tapi pertama apa mintakan maaf dia, kita meminta maaf dulu sama Allah, astagfirullah setelah itu mintakan maaf dia, setelah itu kita mintakan maaf, setelah kita mintakan maaf, mintakan dosanya diampuni oleh Allah. Kalau perlu tambahin, beri dia kemudahan hidup ya Allah, beri dia keberkahan hidup ya Allah. Jadi wong sing musuhi gue, wong sing dolimi gue, wong sing ngelek-ngelek gue, wong sing ngerugekno gue, wong sing gagalno pernikahannya anakmu, wong sampai apa nikahan diuprek-uprek ora sida, raine pajang ning ngarepe. Aku ikhlas ya Allah, aku ridho karo didik-didiki ora apa-apa. Iya biar santet. Saya yakin Bapak Ibu pangapunten. Qala la tasriba alaikumul yaum, memaafkan orang yang menzalimi kita, memaafkan orang yang menyakiti kita, memaafkan orang yang menipu kita, itu memang berat. Saya nggak mengatakan ringan, itu berat. Tapi beratnya memaafkan itu oleh Allah akan diganti dengan ketenangan hati, akan diganti dengan keluasan kehidupan. Nek kowe ndongakno musuhmu apik, ndongakno wong sing mbok zalimi apik, asline kowe iku ngapiki uripmu dhewe. Lah ya duit 3 juta lho, wis 5 tahun iki dipikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami ya. Satu, ini pelajaran dari Nabi Yusuf, dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu orang yang fanatik terhadap ajaran sunnahnya Rasulullah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah mesti dilakoni karo Abdullah bin Amr bin As. Suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah dawuh, sebentar lagi akan datang orang yang sangat dirindukan surga, orang Badui, orang yang tidak masyhur di kalangan para sahabat, bahkan kalian pun mengenalnya. Sebentar lagi kalian tahu, penduduk surga. Nanti beri hormat dia, beri tempat untuknya. Sebentar lagi akan datang penduduk surga. Lunyur, kok Badui kuwi. Wes. Pada beberapa berikutnya, hari berikutnya, waktu berikutnya, Rasulullah bersabda persis seperti itu. Orang itu lagi yang datang. Orang lagi itu yang datang. Wakilah namanya Abu Domtom. Wakilah yang lain. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini, apa amalan orang ini sehingga Rasulullah kok enak penduduk surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini ingin tahu sehingga dia bersilaturahim. Kulo tukaran karo bapak kulo. Kok saged to Abdullah? Kulo niki terusir, kulo angsal napa mboten nginep teng mriki 3 dina. Nyuwun dahar 3 hari, nyuwun gondil 3 dina. Mboten napa-napa. Oh teng mriki mawon. Lah padahal iku asli gak tukaran karo bapake. Mau kepengin roh opo amalan sing nyebabno dhek iku klebu swarga. Iso tangi kok gak tahajud nih. Iki kok gak tahajud. Cara saiki ono tarhim zaman Kanjeng Nabi, ono tarhim paling wis tarhim. Cuma zaman Kanjeng Nabi kan gak ono tarhim. Sallallahu wassalamu alaihi. Kok gak tahajud. Baru menjelang subuh Allahu Akbar kuat wudu berangkat kok gak qobliyah.
Sudah pagi hari mesti duka. Ini amalannya mungkin duka ini. Loh, kok gak duka? Kok moro-moro langsung kerja? Jamaah seperti orang jamaah biasa, tidak ada kelebihan apapun. 3 hari diteliti, gak ada kelebihan apapun. Lebih afdol para sahabat yang lain. Ini apa kelebihannya nih? Wakilah Abu Domdom, wakilah yang lain. Kemudian karena wis nyerah, gak ngerti amalan opo, aku iku asline gak tukaran karo bapakku. Aku penasaran, kenapa surga merindukan sampeyan? Lho yo Kanjeng Nabi dhewe sing dawuh. Amalan opo sing mbok lakoni? Wong yo bingung, amalan opo yo? Aku yo bingung kok Kak. Pancen ngono penduduk surga itu gak ngerti. PD-PD ini yo. Lagi dadi muadzin sampeyan niku Pak Yai, guluku dawa yo. Muadzin iku jare Kanjeng Nabi gulune dawa. Iya, pancen muadzin gulune dawa. Tapi aja mongkel. Gulune dawa tapi kok ora tepak unta ngono ya ora ya. Pantes. Dadi benjing muadzin paling pantes. Amalan opo? Akhirnya dia sadar. Aku gak ngerti opo-opo Kak. Cuma sebelum aku tidur, aku tidak pernah menyimpan dendam. Sebelum aku tidur, aku memaafkan semua orang lain, mukminin, mukminat, muslimin, semua aku maafkan. Jadi aku tidak pernah tidur membawa iri, dengki dan dendam. Nek cara bahasane nek niki Abu Domdom niku aku ora pernah gelakno wong. Aku gak pernah rumangsa digelakno wong. Masya Allah. Mulane Kanjeng Nabi nate kula dawuhaken kitab Duratun Nasihin tentang bab sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, la tanami, kamu jangan sekali-kali tidur wahai Aisyah sebelum dosamu diampuni oleh Allah, sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran, sebelum engkau mendapatkan jaminan syafaat dari para rasul, dan sebelum satu apa? Diampuni dosa, yang kedua khatam Al-Quran, yang ketiga mendapatkan syafaat, yang keempat jangan sekali-kali engkau tidur wahai Aisyah sebelum engkau melakukan ibadah haji dan umroh. Sayyidah Aisyah bingung. Arman tanggat Rasulullah sudah sholat, ditunggu sampai Rasulullah sholat. Rasulullah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum Rasulullah. Akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa tidur sebelum melakukan 4 hal? Jangan tidur sebelum dosa-dosamu dimaafkan oleh Allah, sedangkan setiap orang pasti punya salah. Apa yang disabdakan Rasul? Sebelum tidur bacalah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bacalah 3 kali, maka dosamu diampuni oleh Allah. Apakah itu engkau punya masalah dengan orang lain atau tidak? Ini yang kita bahas tadi. Sebelum kita tidur, orang-orang yang pernah menyakiti kita, maafkan mereka. Orang-orang yang pernah menzolimi kita, maafkan mereka. Orang-orang yang pernah menipu kita, maafkan mereka. Tidak hanya maafkan, doakan mereka dengan segala kebaikan. Tapi pertama ya uring-uringi dhisik. Allah, bocah ini nipu kakehan ya Allah. Wasi putune pendelingi kula asli mangkel ya Allah, mangkel dendam, tapi demimu dan demi nabimu aku maafkan ya Allah, aku maafkan. Ya saurunge turu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Jangan sekali-kali engkau tidur sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran. Ya Rasulullah, bagaimana cara aku bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang secepat itu? Sayyidah Aisyah didhawuhi, bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali,
An-Nas 3 kali. Maka siapa yang membaca sebelum tidurnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidurnya, maka sungguh dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Allahumma ya jamin tok dilakoni human amin ra lakoni human amin. Oke, sing nomor 3, jangan pernah tidur sebelum engkau betul-betul mendapatkan syafaat, jaminan syafaat dari para nabi dan rasul. Bagaimana ya Rasulullah, sedangkan para rasul dulu sudah wafat meninggalkan kami. Kata Rasulullah, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bacalah sholawat Ibrahimiyah. Maka sebelum engkau tidur membaca sholawat Ibrahimiyah, engkau tidur pun mati mendapatkan jaminan syafaat dari para rasul dan para nabi. Yang keempat, sebelum tidur raihlah pahala haji dan umroh. Dengan apa ya Rasulullah mendapatkan haji dan umroh? Sebelum engkau tidur bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Maka ketika kita mengamalkan itu, kita tidur, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kita tidur, kita sudah dapat jaminan syafaat. Kita tidur sudah mengkhatamkan Al-Quran, dan kita tidur sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Fasfahis sofhal jamil, maafkanlah dengan memaafkan yang sempurna. Beda orang yang diuji sama Allah dengan kesulitan, orang yang diuji oleh Allah kehidupannya sempit, nggak tenang, nggak bahagia, itu karena ada tisu yang mengganjal, ada dendam yang mengganjal, ada gelisah yang mengganjal. Hilangkan dengan cara apa? Memaafkan. Sing paling abot iki nyepuro sapa? Mertua abot ora nyepuro mertua. Tonggo. So tonggo-tonggomu foto kabeh. Jebret. Engko nek bar tahajud delok HP. Roh tonggo roh brengo sing. Ya Allah, wong iki lho. Allah wong iki lho ya Allah. Oh ya Allah, wong iki. Kena apa to yo? Yo kok gedhe karo aku. Kena apa yo? Wis pokoke piye-piye lah ngono. Maafkan dia, mintakan ampunan untuk dia. Makanya para wali, sampean kepengin dadi wali ku asline ora kok ngakeh-ngakehno tahajud. Ngakehno tahajud iku apik untuk tazkiyatun nafsi, apik. Tapi yang paling penting itu menjadikan orang yang berdosa diampuni oleh Allah. Nyeret wong sing mestine klebu neraka bocah ning swarga, sing mestine Allah murka dicintai, sing semestinya dia mendapatkan dosa, kamu pas sebut nama tetanggamu. Ya Allah, Pak Ijo, ya Allah, Al-Fatihah, ya Allah. Maafkan dia. Sapa tonggo-tonggomu kirimi Fatihah. Para wali dulu melakukan itu. Minimal 40 jeneng setiap malam. Ora jenenge wali, ora jenenge nabi, sing kowe duwe kepentingan kowe digeret nabi, kowe digeret wali, kepentinganmu kowe nyafaati tonggo. Sapa Mas Said tonggomu 40? Masa ora tau blas. Iya, engko diling-iling. Terutama tetangga-tetangga yang pernah kita menyakitinya, tetangga itu merasa menyakiti kita. Maafkan mereka. Maka kena opo? Wali itu iso nyafaati 40 tonggo, nganan, ngetan, ngulon, ngidul, ngalor.
Kenapa wali ku iso nyafaati tanggane? Ahli maksiat, waline klebu swarga, tanggane klebu swarga. Mulane kowe aja getheng nek tanggamu ahli ibadah. Sapa nyono kowe sok dintas tanggamu. Jangan-jangan kowe perkara saking eleke atimu, tanggamu wali klebu swarga, kowe ape dintas karo Allah dipenging. Aja kebangetan kowe sejo iki. Wis didongakno ben-bengi cek ngeleki ya. Jo, suployo kowe. Apa rahasianya para wali itu bisa mengangkat tetangganya 40 ngetan ngulon ngalor ngidul? Ya karena setiap malam dia mendoakan tetangganya untuk dosanya diampuni oleh Allah. Dhewe ra melok nglakoni dosa, roh tanggane nglakoni dosa fasfahis safhal jamil. Ya Allah, tangga kula niku kok ya senengane maksiat, jenengan sepura mawon Gusti, jenengan sepura mawon Gusti. Ora kok terus tangga sing bijaksana, ora melok nglakoni tapi golek rai. Wis ndang terusno, nek golek rai terusno. Wis ora perlu. Maafkan semua orang yang pernah punya masalah dengan kita. Siapapun orang tua kita, mertua kita, saudara kita, tetangga kita, teman bisnis kita, siapapun mereka, maafkan. Wis yo, siap yo kebengi yo. Siap goleki fotone. Nek gak temu fotone kok wayah wonge ngopi, jangan ngopi foto ngarepe jrek. Apa buat apa? Tak laporno. Ora dilaporno polisi, dilaporno Gusti Allah. Ikhlaskan. Hidupmu berkah, hatimu lapang, uripmu jembar, digampang lo kabeh karo Gusti Allah. Allahumma petuk wong guya-guyu, petuk tangga iso mesem, petuk wong iso sumeh. Karena apa? Kita nggak pernah merasa disakiti mereka, kita nggak pernah merasa dizalimi mereka, kita merasa baik-baik saja. Apa kira-kira kesalahane wong sing kowe gak gelem nyepuro apa jajan muni? Mangan galengan. Wis gak iso mbok sepuro tenan. Oh, galengane ketok e, Mas. Menceng ini ya. Makanya itu latihan wakaf. Orang latihan wakaf, latihan memberi itu ya seperti itu. Ben awake rido umpama lha yo. Dulu ada wali Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu pernah sama santrinya di pasar bawa tas. Ketika berjalan, tahu-tahu ada pencopet nyopet tasnya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak melayu ngejar. Cara kowe dadi kiai, dadi wali. Terus kowe nggawa tas isine duit 30 juta. Terus tasmu digomblayu, kira-kira kowe nggodak ora? Maafkan. Maafkan. Ibnu Mubarak godak, ora godak. Tapi nggodake Ibnu Mubarak kul qabiltu. Kul katakanlah qabiltu, aku menerimanya. Santri ini ketebukan Syekh kurang sithik kena apa Joko sih. Biarkan. Kemudian santrinya Ibnu Mubarak ini bertanya, ya Syekh, kenapa engkau mengatakan kul qabiltu? Katakanlah qabiltu. Sebenarnya aku mengejar itu bukan ingin menangkapnya, wahai muridku. Aku mengejarnya itu ingin memberitahu dia, katakanlah aku terima karena aku menyerahkan. Jangan mencuri, aku kasihkan, dia tinggal singgot, aku terima, halal. Aku tidak ridho uangku dimakan orang lain dalam keadaan haram. Aku mengatakan terimalah, katakan qabiltu, ya aku menerimamu. Kok guyu ki piye to? Jenengan suka oyok. Kalau 10 juta ya. Kalau 10 juta. Lah yo ngaji pun nglakoni barang halal kok pengin haram nih. Ngono kok pengin oleh hidayah. Ngaji ku ben oleh barang sing halal. Kowe kok pengin nglakoni barang haram piye? Ya Allah bisikan kok dhewe. Wes piye ketika Ibnu Mubarak kul qabiltu, katakanlah aku menerimanya.
galengan umpama dipek tangga nyelintung apa ning 2 meter. Masa galengan sampai 2 meter gak mungkin lah, mustahilat ora mungkin. Patoke gak yo urung ning 1 meter wong wis mati, Mas. Maafkan. Kok sing mangan galengane wasi urung ning 1 meter kowe mati. Urung ning 1 meter kowe mati. Tapi aku maafkan ngono. Memang orang memaafkan itu beda-beda, derajatnya beda-beda. Kalau nanti dibantah wong, kulo niku karo dulur sampai saya kira takokan Pak Kiai. Lho saiki Saban, ora rukun karo dulur kowe dosa murati sepuro. Duweku 1.250.000 Pak Kiai dipangan wis 5 tahun gak dibalekno. Lah ya 1.250.000 ikhlasno rak yo gampang to. Ikhlas niku ora jenengan Kiai, aku gak Kiai. Sepurane. Piye? Dikon maafkan jare sepurane. Aku gak Kiai, gak iso Pak Kiai kon ngelelekno gak iso. Iki to yo ulang-ulangane Mas Taib. Mas Taib. Terus nah ora memaafkan itu bukan tugasnya Kiai, Nabi, Ustadz. Orang diajari ya untuk memaafkan, gak Pak Kiai. Nek 1.250.000 munggo sampean mungkin cilik. Iki abot keringet tak peres Pak Kiai. Jadi perasane aku gak meres keringet to piye. Podo. Tapi memaafkan itu harus dipaksa. Pertama dipaksa. Tanpa kita memaksa memaafkan, selamanya kita tidak akan pernah memaafkan. Wis to nangis maafkan. Masuk hatimu cek grendel, maafkan. Pertama dipaksa, kemudian dilatih, akhirnya kamu akan biasa memaafkan. Pedok wong iso brabro ngono model. Kowe bar ditipu duwe utang 5 juta mengi selintutan nek pedok sampe nyeluk rasah nyelintut rene to. Tak sepuro. Biasa. Kopi. Iya. Wes ya fresh biasa ya. Yo cak hari nangis ning opo, Cak? Biasa, maafkan Cak. Dalam kita bersyukur kita seperti ini loh. Kenapa kita harus memaafkan, tidak minta maaf? Kita bersyukur sama Allah, kita yang dizolimi, bukan kita yang menzolimi. Kita bersyukur sama Allah, kita yang dicopet, bukan kita yang mencopet. Kita bersyukur sama Allah, kita yang diireni, alhamdulillah, bukan kita yang iri. Kan penak tuh. Penak. Dulur iku mesti, dulur 7, dulur 8, mesti kudu ana satu prakarsa sing ngrukunke. Nek padha egois kabeh ora ngarah rukun, kudu eneng siji sing kudu rela gandengno merajut yang sudah tercerai-berai, didondomi sithik-sithik. Sapa kuwi? Awake sing ngaji sing ngalah. Dulumu sing ora ngaji-ngaji ora maafkan ya ora dunung, ora usah ceramai. Engko Pak Mas, aku baru ngaji Mas. Qala ta'ala, Allah berfirman apa Mas? Maafkan Mas. Ora dunung apa kok maafkan. Yo kita memberi contoh perilaku dulu. Setelah contoh perilaku dulu, aku nyawang kowe kok bulan-bulan ini kok beda ya karo dek biyen. Modele ono perubahan. Ngaji Mas. Najan di luaran sana ono wong heran, saya heran sama ibu-ibu ngaji untuk apa? Manajemen waktu ngaji. Iya udah ora tau ngaji kok. Ora roh nikmate wong ngaji. Iki padha karo aku ora tau ngopi ngelokno wong kok ngopi ae. Ya ora roh rasane ngopi kok. Orang kalau nggak tahu rasanya ngaji yo main itu kok ngaji. Emang dapat apa tuh orang-orang ngaji itu? Anaknya gimana? Astagfirullah. Wes aja ngandel. Terus ke nek ngaji terus ke. Ngaji itu belajar memaafkan. Kalau kita salah ya belajar meminta maaf, belajar ngelegawakno ati, belajar dekat dengan Allah. Itu ngaji.